Sudah, Ragnar terlepas, Ragnar bangun, terlalu lama. Buangan dari Nathan Cho tadi. Oleh gregetan di tribun lihat finishing pemain timnas Indonesia, Jepang salut fans Indonesia sesetia itu. Yah, timnas Indonesia benar-benar diberikan pelajaran sempurna oleh Jepang. Memang harus diakui dari sisi manapun Jepang memang unggul segalanya, dan memang sejak awal Jepang sudah diprediksi akan sapu bersih grup ini tanpa kekalahan. Meskipun begitu kita tidak usah berkecil hati karena sejatinya peluang itu masih ada. Di satu sisi kejutan beneran terjadi tak kalah oleh Romeni beneran datang ke Indonesia dan bahkan nonton langsung di GBK. Hal ini berarti Ole benar-benar akan segera menjadi WNI. Namun sayang sepertinya ia cukup terpukul melihat kekalahan ini, mengingat cukup banyak peluang-peluang emas yang tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pemain. Tapi tidak apa-apa, yang penting apapun itu kita harus menatap ke depan, karena sejatinya peluang realistis itu ada di laga versus Arab. Namun di satu sisi apa yang terjadi saat ini membuat pemain dan media Jepang kagum, di mana kesetiaan supporter Indonesia yang tetap stay sampai akhir walaupun Indonesia kalah 4-0, dan bagi mereka itu adalah hal yang sangat positif mengingat mayoritas pemain timnas Indonesia adalah pemain muda yang masih butuh banyak belajar. Kekalahan 4-0 atas Jepang memang bukanlah sesuatu yang menyenangkan, tapi bukan berarti kita boleh berkecil hati karena sejatinya kita juga bisa mendapatkan cukup banyak peluang emas yang sayangnya belum bisa dimaksimalkan, dan itulah yang mungkin membuat Ole Romeni yang datang ke GBK cukup gregetan melihat kualitas finishing para pemain timnas yang masih harus terus diasah. Seperti contoh peluang paling besar ya Ragnar, di mana ia sudah 1 lawan 1 dengan Zion Suzuki tapi masih gagal memaksimalkan peluang tersebut. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead. Diketahui oleh Romeni merasa sedih karena seharusnya mungkin ia bergabung lebih awal, sebab dengan begitu problem lini depan tidak akan sesulit. Namun meski begitu tidak apa-apa karena bagaimanapun kualitas Jepang memang masih 2 level di atas Indonesia. Baik itu dari sisi kualitas dan pengalaman, ingat pemain Jepang ini sudah terbiasa main di level tertinggi terutama Piala Dunia, dan sebagian besar pemainnya mayoritas adalah mereka yang mampu menjungkal Jerman serta Spanyol di Piala Dunia 2022 kemarin, yang mana artinya secara kesatuan memang tim ini udah lama terbentuk, sehingga Hajime Moriyasu tinggal melakukan variasi-variasi dalam skema permainannya. Itu kepada Machida. Makan dari Morita dan dari kita ada sangat tinggi Sebagai bahan evaluasi, mungkin yang perlu dibenahi selain finishing adalah meminimalisir kesalahan sendiri. Terlepas Jepang memang mainnya keren banget, tapi secara umum kita pun juga terlalu banyak melakukan individual error, dan sungguh disayangkan Kevin Dix harus mengalami cedera, karena kelihatan banget sisi kanan begitu keteteran ketika Kevin tidak ada. Namun semoga saja cedera Kevin Dix ini enggak parah, karena pastinya ia sangat dibutuhkan untuk laga melawan Arab Saudi. Dan jika dilihat dari gol-gol yang tercipta, terutama gol pertama dan kedua, itu tercipta melalui umpan kombinasi, di mana artinya secara koordinasi harus lebih dikuatkan. Kemudian untuk Coach Shin semoga saja beliau juga mengambil pelajaran dari pertandingan ini, terutama soal Eliano Renders. Sumpah asli kasihan banget ini pemain. Pertama dia enggak punya roommate di hotel, kedua saat proses naturalisasi ia ketutup sama Aura Mes Hilhers, kemudian dia jarang disorot media,
sekali kesorot yang dibahas kakaknya, setelah itu ia enggak masuk ke dalam skuad di 2 laga melawan China dan Jepang. Ya kalau Eliano ini memang sejelek itu untuk apa dinaturalisasi? Bahkan maaf nih, sejelek-jeleknya Eliano ia itu sudah tampil 92 kali di level era divisi, yang aman artinya secara kualitas dan jam terbang masa dia kalah, misal sama Arhan, Marcelino, hingga Nathan yang di klubnya pun nyaris enggak pernah main, bahkan Witan aja di Persija itu subs, tapi ya udahlah gak apa-apa, Coach Shin lebih tahu, mungkin Coach Shin punya pertimbangan lain yang kita semua tidak tahu di balik layarnya seperti apa. Intinya skor 4-0 ini semoga saja dijadikan pelajaran berharga untuk melawan Arab Saudi, namun yang pastinya juga tidak mudah. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to... Namun di sisi lain respek tentunya kami haturkan kepada timnas Jepang, meskipun skornya 4-0 tapi mereka kagum karena mereka mainnya keren, bukan kayak Bahrain yang hobi drama. Selain itu para pemain Jepang mengaku terpukau dengan kesetiaan fans timnas Indonesia, bahkan setelah tertinggal 4-0 pun mereka tetap stay dan bersatu memberi support ke para pemain Garuda. Bahkan menurut salah satu wartawan Jepang bernama Naoko Handa, dari media di sana ia menyebut jika supporter Indonesia sangatlah luar biasa, yang mana ia mengaku kagum dengan semangat dan militansi supporter Indonesia yang tumpah ruah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di Jepang kami juga punya banyak pendukung timnas, tapi tidak seheboh dan sitraktif supporter Indonesia, ucap Naoko. Sementara itu Hajime Moriyasu mengakui kalau secara permainan Indonesia sudah menunjukkan hal yang bagus di luar skor yang ada, dan menurutnya jika kualitas finishing bisa ditingkatkan Indonesia akan jadi tim yang berbahaya. Sekarang kekuatan timnas Indonesia sangat lebih baik dibandingkan sebelumnya, tegas Moriyasu dikutip dari Bola Sport. Lebih lanjut, dengan permainan yang seperti ini yang masih bisa ditingkatkan, Moriyasu merasa hal tersebut akan jadi model yang sangat bagus untuk pertandingan melawan Arab Saudi, dan ia berharap Indonesia benar-benar akan lebih beruntung di pertandingan lainnya. Mungkin masalah chemistry adalah problem lainnya untuk saat ini, maklum banyak pemain timnas Indonesia yang terhitung baru bergabung, intinya tim ini adalah tim yang baru dibentuk jadi pasti butuh banyak waktu walaupun ia juga yakin kalau semua berjalan lancar Indonesia akan jadi tim yang berbahaya bersama Jepang. Kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.